Halo guys, salam sejahtera. Semoga sukses dan sehat selalu guys. Begini guys, tentang mati suri guys. Jadi orang yang mati suri itu tidak merasakan apa-apa sebenarnya dan tidak melihat apa-apa. Yang dirasakan cuma detik-detik menjelang terjadinya mati suri tersebut, dan yang dirasakan pula detik-detik setelah bangkit dari kematian suri tersebut. Begitu guys. Jadi detik-detik menjelang seseorang mengalami mati suri, itu yang dirasakan pertama kali ujung kaki. Ujung kaki itu terasa seperti kesemutan. Kemudian merambat sampai ke pergelangan tangan, pergelangan kaki. Rasa kesemutan tersebut kemudian merambat ke atas sampai ke lutut. Dan di lutut itu berhenti sebentar. Kemudian rasa kesemutan tersebut naik merambat sampai ke pangkal paha. Itu juga berhenti sebentar, dan yang mengalami mati suri tersebut tidak merasakan seolah-olah tidak punya kaki. Kemudian rasa kesemutan tersebut merambat ke atas dan berhenti di perut bagian bawah, berhenti sejenak. Kemudian rasa seperti kesemutan itu naik ke atas sampai ke dada, Saat itu seseorang akan mengalami pandangan mata itu menjadi kabur. Tapi ingatan masih ada. Lalu merambat ke atas sampai ke leher. Itu seseorang sudah tidak bisa mengucapkan kata-kata. Dan pandangan mata semakin kabur. Kemudian rasa kesemutan tersebut naik ke kepala dan berhenti di ubun-ubun. Dan pada saat itu seseorang merasakan bahwa di sekitarnya itu sudah gelap, sudah tidak melihat cahaya. Dan pada saat itu semuanya sudah lenyap, daya ingat lenyap, sudah tidak merasakan apa-apa. Nah, misalkan kejadian itu diawali atau orang tersebut seperti tidur malam Jumat. Nah, itu umumnya kan kalau tidur malam Jumat bangun Jumat pagi. Tapi ternyata ketika bangun itu sudah Minggu pagi. Itu seperti yang pernah saya alami. Jadi tidur seperti tidur malam Jumat, itu ternyata bangun Minggu pagi. Lah, apa yang saya rasakan saat bangun atau bangkit dari mati suri tersebut? Itu ketika bangkit dari mati suri itu semua persendian itu merasa kaku. Dan kesulitan untuk bergerak, kesulitan untuk berjalan. Lidah itu terasa keluh. Tidak bisa mengucapkan huruf R. Ketika saya mengucapkan huruf R itu yang kerusak huruf L. Jadi keluh lidah itu. Nah, saya belum tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Kemudian saya keluar rumah, duduk di teras sambil ludut biasa. Nah, itu tiba-tiba ada seorang anak tetangga melihat saya, dan anak tersebut berlari sambil bilang, "Itu Om Teguh kok seperti vampir gitu." Tapi saya belum menyadari apa yang diucapkan oleh anak tersebut, apa yang dimaksud. Beberapa menit kemudian saya masuk ke dalam, karena mata saya juga merasa seperti kabur. Kemudian saya bercermin dan saya melihat bahwa mata saya atau pupil mata saya atau hitam-hitamnya mata itu terlihat cuma satu titik sebesar biji kapas, itu cuma satu titik. Dan dalam hati saya berpikir, oh, ini mungkin yang dimaksud oleh anak tersebut yang bilang Om Teguh seperti vampir itu mungkin ini. Jadi mata saya itu terlihat seperti vampir gitu. Nah, kemudian saya keluar lagi dan bertanya pada orang-orang sekitar apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Mereka menggeleng, menjawab tidak tahu.
Kemudian saya kembali masuk ke dalam, dan di dalam ada seorang keponakan. Saya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Keponakan saya menjawab, Pak Gu, Anda itu sudah mati, tapi ketika mau dikubur, bangun lagi, katanya begitu, kata keponakan. Loh, kok bisa? Saya kan jauh gitu. Nah, itu kata keponakan saya, Pak Gu itu ketika sudah mati, mau dikubur, kemudian mendapat telepon dari mantan pacar gitu. Kemudian Pak Gu bangun, bangkit lagi. Saya kan ketawa itu, saya pikir itu cuma canda. Kemudian saya bertanya, ini hari apa? Oh, ini hari Minggu, Pak Gu, jawab keponakan saya. Begitu yang saya rasakan. Jadi semua persendian itu kaku, dan tidak menyadari bahwa saya 2 malam mengalami mati suri itu. Saya tidak menyadari. Saya tahu ketika seorang keponakan memberitahu. Begitu. Dan saya mulai bertanya-tanya itu ketika seorang anak tetangga bilang, oh, itu Om Teguh seperti vampir. Nah, itu kan saya masuk ke dalam, bercermin, melihat kedua mata saya itu memang seperti vampir, hitam-hitamnya mata atau pupilnya mata itu tinggal 1 titik. Begitu. Dan saya tahu bahwa 2 hari 2 malam saya mengalami mati suri itu ketika diberitahu oleh keponakan saya. Dan saya sempat mendengar beberapa tetangga membincangkan hal itu. Begitu guys, jadi ketika ada orang yang mengaku mati suri, kemudian bertemu dengan arwahnya orang-orang yang sudah meninggal, melihat surga, melihat neraka, itu cuma dusta. Itu dusta belaka. Itu cuma mimpi mati, atau mimpi bertemu dengan arwahnya orang yang sudah meninggal, atau berhalusinasi mati suri, berhalusinasi ketemu orang yang sudah meninggal, melihat surga dan neraka. Itu cuma dusta belaka. Sebenarnya orang yang mati suri itu tidak merasakan apa-apa. Yang dia rasakan itu detik-detik menjelang mati suri dan detik-detik setelah bangkit dari mati suri. Begitu guys.